Kalau selama ini kan media masih dianggap sebagai industri yang maskulin ya, yang artinya mereka yang ada di top level itu ya kebanyakan laki-laki. Tapi sekarang saya pikir juga semakin baik, banyak pemimpin redaksi yang perempuan itu bisa menduduki. Halo pemirsa, senang sekali saya Dery Nugraha bisa kembali menjumpai Anda dalam podcast Sudut Konsentris. Dan edisi hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, isu yang sangat menarik kalau menurut saya, karena isu ini jarang diperbincangkan baik di media massa, khususnya di Lampung gitu ya. Tema yang kita angkat kali ini adalah media dan isu perempuan. Dan saya di sini tidak sendiri, pemirsa, saya telah ditemani karena kita bahasnya isu perempuan, jadi narasumbernya khusus hari ini perempuan semua. Dan ini ada perempuan-perempuan hebat yang bergeliat di jurnalisme di Lampung ya. Yang pertama ada Mbak Sekar Sari Indah Cahyani. Selamat siang, Mbak. Siang. Ya, Mbak Sekar ini koordinator daerah Ainus TV ya, Mbak ya. Iya. Jadi udah di level top manajemen lah ya kalau di ini di media. Bisa dibilang Saya begitu. enggak gitu. Ya, khusus di Lampung lah, Mbak ya. Yang juga punya andil untuk menentukan isu-isu ya terkait dengan apa yang akan diwartakan oleh Ainus TV gitu ya. Yang kedua ada Mbak Vina Octavia, Ketua FJPI Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Lampung, Mbak ya. Iya. FJPI ini baru ya, Mbak, terbentuk? Iya, kita sudah terbentuk sekitar 1 tahun terakhir ya. Jadi FJPU Lampung itu ke komunitas jurnalis perempuan yang berbasis di Lampung. Oke. Kalau sampai sekarang ada berapa ininya, Mbak? Kalau untuk di Lampung anggotanya Anggotanya. kita sampai sekarang ada 14 orang dan kita terus mengajak teman-teman jurnalis perempuan untuk bisa bergabung bersama FJPI. Kalau secara nasional kita juga bergabung dengan FJPI Pusat yang sekarang sudah ada 16 cabang di seluruh Indonesia. Oke, jadi 14 orang itu juga yang kerja di media-media mainstream di Lampung, Mbak ya? Elektronik, online maupun itu ya, cetak. Cetak ya. Oke. Dan selanjutnya ada Mbak Kiki Novilia. Selamat siang, Mbak Kiki. Halo, siang. Kalau Mbak Kiki ini koordinator bidang gender, anak, dan kelompok marginal Aji Bandar Lampung nih, Mbak ya? Ya, betul. Nah, kalau koordinator bidang gender ini kalau di Aji Bandar Lampung, biasanya yang menjadi fokus kegiatannya Kita menyoroti isu-isu marginal sih ya. Apalagi kalau misalkan untuk isu-isu perempuan, anak, dan juga banyak isu-isu yang memang harus dibahas gitu. Untuk kaum-kaum marginal itu termasuk perempuan. lebih fokusnya pada kaum marginal, khususnya perempuan dan anak gitu. Betul. Oke, pemirsa, terkait dengan tema kita hari ini, itu berangkat dari kondisi bahwa perempuan itu dihadapkan pada relasi sosial yang tak setara. Situasi itu kemudian membawa perempuan pada ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Perempuan mengalami kekerasan dan perlakuan diskriminatif baik di rumah, lingkungan kerja, dan berbagai komunitas lainnya. Singkatnya, kaum perempuan menghadapi barikade di semua level aktivitas dirinya. Catatan Komnas Perempuan, problem-problem struktural seperti konflik agraria berdampak buruk dan berantai terhadap perempuan. Persoalan itu mengakibatkan hilangnya sumber ekonomi, pangan, dan air bersih yang merentankan perempuan serta anak-anak atas kekerasan berbasis gender. Misal, pemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, maupun kekerasan seksual. Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menyasar pada seksualitas seseorang. Akan tetapi, menempatkan tindakan-tindakan tersebut pada konteks relasi yang lebih kompleks, yakni ketimpangan gender dan struktural. Lantas, bagaimana media menyikapi persoalan perempuan, dan apakah isu perempuan itu sudah menjadi sorotan atau mendapat porsi yang lebih juga dibanding dengan isu-isu lainnya, dan sebaiknya seperti apa sebenarnya mewartakan isu-isu perempuan di masyarakat, khususnya di Lampung. Nah, itu yang akan kita bahas dengan ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama saya mau langsung ke yang senior dulu aja lah. Mbak Sekar ya. Mbak Sekar kan udah lama ya, artinya sudah berkecimpung di dunia media dan sudah menjadi middle atau top manajemen lah yang bisa mengambil keputusan terkait isu-isu perempuan. Sebelum untuk terkait porsi, saya ingin bertanya dulu nih.
Sebenarnya bagaimana media menyikapi isu perempuan itu, Mbak? Kalau dari perspektif Mbak sebagai ini ya, apa di level manajemen tadi terkait dengan isu perempuan tadi, bagaimana media menyikapinya gitu? Kalau kita ngeliat tren pemberitaan sekarang, itu ada beberapa perspektif lah yang kita bisa lihat soal pemberitaan perempuan. Yang pertama soal perspektif pasar, perspektif normatif, dan kritis. Kalau perspektif pasar itu kita melihat bahwa berita-berita yang mengenai perempuan itu menarik, sangat digemari. Jadi kayak contoh perseteruan Selena Gomez sama Hailey Bieber, itu kan belum tentu benar. Tapi masyarakat itu investasinya sangat besar dalam masalah itu. Dan itu ada pasti pasar tadi. Karena banyak yang menaruh perhatian, media-media pun akhirnya ramai-ramai memberitakan. Iya, dan diperparah juga dengan media sosial yang membuat apa ya, meskipun kedua artis itu udah membantah mereka berseteru, media sosial itu membuat kayak pemikiran sendiri bahwa oh si ini berseteru, si ini mencoba mengopi Selena Gomez, jadi kayak semakin melanggengkan seperti itu. Lalu kemudian perspektif normatif itu gimana sih sebaiknya perempuan itu bertindak. Jadi kayak berita-berita biasanya sih kalau kayak di hari-hari Kartini, Hari Ibu, jadi kalau perempuan itu sukses tapi jangan melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Nah itu kan ada normatif bagaimana sih masyarakat sosial kita memandang bahwa perempuan itu harusnya idealnya begini. Kemudian ada perspektif kritis. Perspektif itu mencoba mengangkat apa sih masalah dari perempuan. Kemudian kalau masalah perempuan itu nggak cuma sekedar apa ya seksisme tadi, nggak sekedar misoginis, tapi juga ada kayak masalah pendidikan, masalah kesenjangan upah segala macam. Dan perspektif yang kritis itu juga ditandai dengan munculnya beberapa media-media yang lebih concern ke isu-isu perempuan, media-media alternatif lah istilahnya. Macam Konde dan sebagainya misalnya. Itu mencoba mengangkat perempuan dari segi yang kritis tadi, seperti itu. Oke. Nah tapi kalau yang Mbak lihat misalkan khusus konteks Lampung ya, yang lebih banyak ini perspektif mana yang dipakai Mbak untuk menyikapi isu perempuan tadi? Tadi kan ada perspektif pasar, normatif, dan kritis. Nah, sebenarnya yang lebih banyak dipakai kalau di Lampung nih medianya yang mana, Mbak? Ini kita ngebahasnya secara luas ya, artinya jangan media tidak terpaku pada media cetak saja atau online saja atau TV saja, tapi media massa lah secara umum, baik dia sosial, kalau sekarang dia ada platform media yang YouTube dan sebagainya juga, atau podcast dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau Mbak melihat media itu lebih memakai perspektif yang mana? Kalau saya lihat memang masih lebih banyak terpaku di 1 sama 2 tadi, yang normatif dengan pasar tadi. Karena memang kalau bicara soal industri ya mau nggak mau gitu ya, kita mencoba untuk mengikuti sih maunya pasar, seperti itu. Kalau misalnya industri ya, jadi kita pasar trennya apa soal ini perempuan, kekerasan yang misalnya kekerasan, ya udah kita coba itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang normatif ya tadi saya bilang tadi bahwa gimana sih perempuan itu yang idealnya seperti apa. Belum banyak atau belum lihat yang bahas secara kritis itu masih yang sangat minim. Minim sekali. Jadi masih sebatas kekerasan, misalnya asusila, pencabulan segala macam, itu masih yang lebih mendominasi. Itu yang terus dieksploitasi oleh media gitu. Iya, itu yang lebih banyak. Karena tadi memakai perspektifnya yang pasar tadi ya. Oke. Nah, saya mau ke Mbak Vina nih sebagai ketua Forum Jurnalis Perempuan nih. Kalau melihat tadi sebelumnya setuju nggak sama pendapatnya Mbak Sekar terkait dengan media tadi mewartakan perempuan tadi? Ya, secara umum gambarannya memang begitu ya sekarang. Secara umum ya, Mbak ya. Nah, kalau Mbak lihat kalau memang gambarannya seperti itu, apa akhirnya dampaknya, Mbak, kepada pembahasan soal perempuan di masyarakat akhirnya? Karena kan media ini juga berperan membentuk opini publik gitu ya, membentuk bagaimana struktur masyarakat itu berpikir gitu. Nah, ketika memang yang diwartakan tadi lebih banyak memakai perspektif pasar bahwa ya yang dieksploitasi hanya persoalan itu hanya disempitkan pada kekerasan seksual saja, lalu persoalan dengan rumah tangga, lalu bagaimana akhirnya mengatur cara perempuan
bersikap ya, artinya walaupun perempuannya hebat tapi harus tetap balik ke dapur misalkan. Nah, akhirnya dampaknya gimana Mbak kalau menurut Mbak? Ya, sebelumnya saya mungkin ingin menambahkan Ya, boleh. tanggapan terkait isu gimana sih pemberitaan media tentang perempuan saat ini. Memang secara gambaran umum belum banyak ya media-media yang secara fokus mengangkat sisi-sisi lain dari perempuan. Tapi menurut saya perkembangan media saat ini terkait isu perempuan itu semakin membaik. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang juga mulai muncul media-media alternatif di di banyak daerah ya terkait isu-isu perempuan. Memang ada beberapa media yang sudah terkenal seperti Konde.co, Mahdalen itu contohnya. Tapi di provinsi sebenarnya media alternatif semacam itu juga bergerak. Saya tahu karena saya juga kebetulan bergabung dengan grup WA Divisi Gender Aji dan sedang ada pendataan terkait di mana-mana saja sih media yang terkait isu perempuan itu. Kemudian kalau terkait dampaknya menurut saya pastinya selama ini media perempuan itu masih menjadi objek ya dalam pemberitaan gitu. Ketika ada pemberitaan misalnya terkait kasus kekerasan seksual itu yang diangkat justru dari yang dieksploitasi biasanya bukan soal gimana mengkritisi perilaku pelaku, tapi justru mengkritisi bagaimana perempuan yang menjadi korban itu sih yang disayangkan. Bagaimana dia berpakaian dan sebagainya. Iya, seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, jadi memang Mbak sepakat ya, artinya pemberitaan media sekarang ya memang sudah mengarah, maksudnya sudah tumbuh mulai media-media alternatif yang mau menyuarakan isu-isu perempuan dari sisi lain misalkan ya. Tapi memang kalau khusus di konteks Lampung, pemberitaan memang masih banyak menyudutkan perempuan gitu ya. Dan itu sebenarnya mungkin berangkat dari memang kejadian yang ada atau kondisi yang ada di Lampung ya. Karena memang kan Lampung ini menjadi salah satu daerah yang tinggi sekali kasus kekerasan seksualnya se-Indonesia juga. Tapi kalau secara umum sih FJPI itu memang mendorong anggotanya juga untuk tidak hanya fokus pada isu perempuan, tapi juga segala isu, misalnya tentang teknologi, iptek, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika memang ada jurnalis-jurnalis perempuan yang mendalami isu-isu tersebut, berita-berita tentang sosok perempuan di bidang teknologi misalnya, di industri itu akan terangkat gitu loh. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Vina. Saya mau ke Mbak Kiki nih. Sebenarnya kan Mbak Kiki di koordinator bidang gender kan tadi ya, artinya masih memantau juga lah bagaimana geliat media dalam mewartakan isu-isu perempuan nih. Nah, kalau yang Mbak Kiki lihat nih, apakah isu-isu perempuan itu sudah mendapatkan porsi yang cukup gitu, atau justru kurang, atau justru bagaimana gitu di media ya, konteksnya di media dibanding dengan isu-isu mainstream lainnya, misalkan politik, kriminal, dan sebagainya gitu. Apakah isu-isu perempuan itu sudah mendapatkan porsi yang baik atau yang cukup di media, Mbak, kalau menurut Mbak Gigi? Iya, jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau untuk isu-isu perempuan yang ada di Lampung nih, emang sampai sekarang masih cukup minim gitu. Karena kita lebih fokusnya lebih ke kekerasan seksual. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan untuk isu perempuan kan nggak cuma sebatas itu aja gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang harus disoroti juga dari perempuan gitu. Tapi emang kalau misalkan kita lihat lagi gitu, di setiap harinya, di setiap media-media masa kita ini, hampir setiap harinya itu mengangkat kasus tentang kekerasan seksual gitu. Karena kita masih fokus di satu hal itu. Kemudian ya itu mungkin karena emang fenomena yang ada di lapangan juga emang seperti itu gitu. Dan juga mungkin nyambung kata Mbak Sekar sama Mbak Vina tadi, kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, terutama perempuan itu tuh emang selalu jadi isu yang seksi gitu, yang selalu dibahas dan juga mendulang banyak profit akhirnya gitu untuk para perusahaan gitu. Tapi kalau misalkan untuk dari Aji sendiri itu ya, kita lihat sebenarnya kalau misalkan untuk isu perempuan ini tuh ada banyak banget, dan salah satunya itu tentang ketidakmerataan gitu upah yang ada di media massa gitu, di bidang pekerjaan gitu. Dan itu adalah salah satu contohnya gitu dari isu perempuan yang sebenarnya sampai sekarang masih belum diulas secara mendalam gitu. Juga ya. Oh iya, dari beberapa
kejadian kemarin juga banyak juga kayak buru-buru perempuan yang di PHK ya. Akhirnya mereka juga ya yang paling menderita kan mereka juga akhirnya. Tapi itu jarang disorot juga gitu ya. Karena memang tadi masih berfokus pada kekerasan seksual. Tapi saya mau nyambung nih, mau nanya ke Mbak Vina nih terkait dengan itu ya. Kan tadi perspektifnya adalah pasar ya tadi ya. Nah, apakah memang Mbak setuju gitu bahwa memang itu permintaan pasar kah atau justru media yang menciptakan pasar itu, Mbak? Nah, kalau pandangan Mbak sebagai Ketua Forum Jurnalis Perempuan nih yang juga bergerak di media itu seperti apa? Kalau pandangan saya sebenarnya media juga harusnya punya peran ya untuk mengambil isu-isu strategis yang bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata media memenuhi ya kemauan pasar, tapi juga media yang menyediakan alternatif apa sih tontonan yang selayaknya dibaca yang menambah edukasi ke masyarakat, menambah perspektif baru ke masyarakat. Tentunya juga yang paling penting adalah soal isu perempuan tadi. Jadi lebih mengangkat sisi lainnya juga ya. Artinya media punya peran supaya menyajikan konten-konten yang memang bisa mengangkat isu-isu perempuan dari berbagai sisi terkait dengan ketenaga kerjaan tadi ya, dan juga konflik-konflik gitu. Sangat bergantung pada kebijakan redaksinya. Makanya kita juga mendorong supaya perempuan juga bisa masuk di jajaran top level di redaksi masing-masing karena itu sangat berpengaruh. Kalau selama ini kan media masih dianggap sebagai industri yang maskulin ya, yang artinya mereka yang ada di top level itu ya kebanyakan laki-laki. Tapi sekarang saya pikir juga semakin baik, banyak pemimpin redaksi yang yang perempuan itu bisa menduduki. Salah satunya Ketua FJPI Pusat yang dia Kak Uni Lubis ya, dia pemimpin redaksi IDN Times. Oke, jadi supaya bisa lebih mewarnai isi-isi konten tadi ya. Betul, pastinya. Bisa menambahkan kali ya. Oke, boleh. Soal pasar ini sebenarnya menurut saya menarik ya, karena ini seperti hukum ekonomi gitu, di mana di situ ada permintaan, di situ supply and demand ya. Supply and demand-nya itu kan saling berkaitan gitu. Nah, sedangkan masalah kita sekarang itu kan para pembacanya gitu, pembaca media online atau media cetak itu kan lebih kepada sifat yang pasif gitu. Mereka cuman akan menerima apa yang dipaparkan kepada mereka aja gitu, tidak punya pola pikir yang lebih kritis lagi tentang suatu pemberitaan. Jadi sejauh ini tuh untuk berita-berita tentang kekerasan seksual itu karena mereka memang hanya menerima itu gitu. Jadi jadi sangat istilahnya gayung bersambut akhirnya gitu. Dan itu mungkin yang harus diedukasi juga gitu. Lagi gitu. Ya mungkin kaitannya tadi dengan yang kayak Mbak Vina bilang ya, bahwa artinya yang punya peran juga lebih harusnya juga dari medianya juga gitu. Kalau Mbak Sekar gimana? Kan Mbak Sekar juga nih punya yang tadi kayak Mbak Vina bilang punya kemampuan nih untuk menentukan isu juga nih. Gimana Mbak Sekar? Gini, kalau ngomongin itu memang nggak lepas dari kayak representasi perempuan sendiri di media itu memang kurang. Iya. Jadi kita ngomongin kuantitas deh. Aku lupa tahun 2015 itu pernah ada riset dari luar, Global Media Monitoring kalau nggak salah, itu representasi perempuan di media cuma 24%. Itu kan jauh. Kita ngomongin kuantitas dulu lah, bukan kualitas. Belum kualitas ya, baru kuantitasnya. 24% itu kan masih sangat minim ya bisa dibilang ya. Dan representasi itu bukan cuma sekedar isu, jadi kayak perempuan sebagai narasumber juga. Juga susah gitu. Dengan kuantitasnya yang masih minim itu, nggak usah muluk-muluk kita bisa berharap wah kualitas kita pengen berbeda yang begini-begini. Kita cukupin dulu kuantitasnya, yang kontennya diperbanyak dulu. Soal yang membahas isu-isu soal perempuan tadi ya. Representasi dulu. Narasumber perempuannya diperbanyak dulu, isu-isu perempuannya diperbanyak dulu, baru nanti kita bisa ngomongin yang kualitasnya tadi. Bagaimana perspektif dan sebagainya. Memang nyambung juga bahwa ketika perempuan itu hanya sedikit yang ada di level manajemen, mempengaruhi ke isu-isunya itu sendiri. Isu-isunya masih yang nggak bisa kita. Kalau perempuan mungkin isunya kita ingin bahas soal misalnya kesenjangan upah, tapi yang dari perempuannya gitu kan. Kalau perempuan itu kenapa sih yang bebannya sama, bahkan mungkin berlebih, tapi gajinya kok dibanding laki lebih kecil. Nah, kan nggak banyak itu. Paling yang lebih banyak kalau masalah upah ya kenaikan upah,
kemudian upah dan inflasi. Nah ini yang nggak adil buat perempuannya ini. Jarang dibahas dari jarang sisi dibahas. perempuan ya. Iya, karena Bahwa- karena suara-suaranya itu juga nggak ada. Terkait dengan Itu. cuti hamil juga tadi, misalkan kadang-kadang ada yang nggak, kalau nggak salah riset aja juga pernah menyebut cuti hamil ada yang nggak dapet di perusahaan itu, padahal Diatur. bebannya sangat ini kan. Dan misalkan ketika hate misalkan itu juga kan kondisi-kondisi yang dialami perempuan yang dia jauh lebih berat gitu ya, tapi sedangkan upahnya sangat jauh misalkan dari ini, itu jarang juga diberitakan media gitu. Karena tadi kurang partisipasi juga ya, artinya tidak adanya kesempatan yang sama gitu ya di industri media. Misalkan lebih banyak laki-laki gitu yang memang menduduki posisi top manajemen gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan pemirsa obrolan soal isu perempuan dan media ini seru sekali nih pertama di segmen pertama. Di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana seharusnya media mewartakan isu perempuan. Kalau tadi kan kita sudah bahas soal kondisi media saat ini dalam mewartakan isu perempuan. Kita rehat sejenak. Oke pemirsa, kita kembali lagi di podcast Sudut Konsentris. Terima kasih yang sudah masih menonton. Dan saya juga ingin mengingatkan buat pemirsa yang ingin terus update berita-berita Konsentris, bisa langsung ke websitenya konsentris.id dan media-media sosial Konsentris yang nanti akan ditampilkan di box layar. Dan juga podcast Sudut Konsentris ini bisa Anda dengarkan di Spotify yang memang suka mendengarkan podcast ya di radio, mendengarkan dalam bentuk audio gitu. Bisa di Spotify dengan nama yang sama, Sudut Konsentris. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan media dan isu perempuan, bagaimana media menangkap isu perempuan yang ada di publik. Dan tadi kita sudah banyak bahas ya dengan 3 narasumber bahwa memang perspektif media saat ini khususnya di Lampung masih berpacu pada pasar, dan celakanya juga kadang-kadang pasar itulah yang diciptakan juga oleh si media gitu. Jadi saling ini ya, jadi membuat paradoks sendiri gitu Mbak ya. Nah, saya ingin tanya nih, kalau mungkin ke Mbak Vina dulu nih, yang juga banyak jurnalis perempuan nih di organisasinya. Kalau dari teman-teman itu sebenarnya bagaimana gitu Mbak? Seharusnya jurnalis atau media membungkus isu atau mewartakan isu-isu perempuan yang tadi kita sudah sepakat bahwa sebenarnya isu perempuan itu tidak hanya berkutat pada kekerasan seksual saja, bahwa ada ketimpangan relasi kuasa dan sebagainya di dalam bidang apapun, ketenaga kerjaan tadi disampaikan Mbak Kiki, atau bidang pendidikan dan bidang lainnya gitu. Nah, seharusnya seperti apa yang dipotret Mbak? Kalau menurut saya sih seiring dengan meningkatnya ya literasi masyarakat soal kesetaraan gender, tentunya menarik ya memotret isu-isu perempuan ini dari berbagai sisi, bukan hanya mengobjektifikasi perempuan sebagai korban kekerasan misalnya, atau korban kekerasan seksual dan lain sebagainya, tapi banyak sebenarnya sisi-sisi lain yang bisa diangkat. Sebagai contoh misalnya menulis kiprah perempuan yang dia berjuang sebagai misalnya kepala rumah tangga ya, itu kan sangat menarik gitu, bagaimana seorang perempuan itu bisa berjuang survive menghidupi keluarganya tanpa laki-laki pun sebenarnya bisa. Itu sisi-sisi yang bisa dipotret dan banyak hal lain sebenarnya, menurut saya itu. Oke, jadi seiring dengan perkembangan yang sekarang banyak yang bisa diangkat dari sisi perempuan ya. Artinya bagaimana perempuan bisa survive dan sebagainya itu juga bisa menarik diangkat media. Karena media yang tadi Mbak bilang justru sekarang cenderung mengobjektifikasi ya Mbak. Memang contohnya seperti apa nih Mbak yang mengobjektifikasi itu Mbak? Supaya juga rekan-rekan media yang nanti misalkan menonton tahu juga nih, supaya jangan lagi lah misalkan untuk melakukan itu. Contohnya yang bagaimana itu Mbak? Dalam banyak pemberitaan ya, khususnya tadi tentang kekerasan seksual, itu kan banyak korban perempuan yang justru maksudnya mengalami kekerasan 2 kali setelah mereka diberitakan. Dalam pemberitaan banyak sekali sekarang ini yang jurnalis masih menuliskan bagaimana kejadian si korban mengalami kekerasan seksual yang itu justru akan menimbulkan trauma untuk korban sendiri. Mungkin itu sih. Dan sebenarnya media juga mungkin harus melakukan riset lagi ya.
sekarang ini menurut saya hal-hal yang mengobjektifikasi perempuan itu sudah mulai mendapat penolakan dari pembaca atau masyarakat. Karena kenapa saya bilang begitu, di Lampung ini pernah ada beberapa media yang memberitakan kasus kekerasan seksual secara seksis gitu ya, dan itu kemudian mendapat di-banned oleh Facebook, dan itu juga secara global mungkin ini jadi isu yang sama-sama kita perangi nih gitu. Artinya ke depan perempuan tidak lagi muncul sebagai objek-objek seksis dalam pemberitaan. Jadi lebih banyak pemberitaan itu lebih mengobjektifikasi perempuan gitu ya. Mulai dari diksi mungkin ya, judul, Betul. dan bagaimana mendetailkan kasus peristiwa-peristiwanya yang tentunya itu harusnya lebih berperspektif kepada korban gitu Mbak ya. Betul. Oke, kalau Mbak Sekar sendiri gimana Mbak? Seharusnya media memotret isu-isu perempuan tadi yang tidak hanya berkutat pada isu-isu kekerasan aja nih yang memang sering diberitakan nih, tapi kan ada isu-isu lain. Seharusnya bagaimana Mbak? Apakah memberikan porsi yang lebih atau seperti apa? Iya, sama kayak yang tadi, bahwa media memang saatnya ya untuk berbenah terus lah. Jadi kalau isu-isu tentang perempuannya bisa diperbanyak lagi, kemudian kadang juga kita tuh kesulitan mencari narasumber perempuan. Oke. Jadi kalau medianya berbenah, tapi kemudian masyarakat juga nggak mengimbangi, juga sulit gitu. Jadi masyarakat juga ya mau nggak mau juga sama-sama belajar gitu, media belajar, masyarakat belajar bahwa kalau misalnya kayak kita suka mengundang untuk talk show, pengalaman ini kita mengundang untuk talk show untuk mencari narasumber perempuan, entah itu akademisi terutama, itu sulit sekali. Mereka biasanya kalau kita undang ada aja alasannya, yang sibuk lah segala macam. Kalau sekali 2 kali mau sibuk kita mesti bisa oke, paham gitu ya. Tapi kalau terus-terusan sibuk kan kayaknya agak mustahil juga. Jadi kita juga pengen perempuannya juga muncul juga. Kalau perempuannya muncul, media juga oh kita bisa loh mengangkat yang ini seperti itu. Jadi ketika perempuannya gak mau muncul, menolak untuk muncul, ya ada kesulitan juga. Oke, jadi lebih ini ya Mbak, mendorong keterlibatan dari perempuan juga dalam ruang-ruang publik gitu ya, sama seperti di media massa misalkan mau dijadikan narasumber gitu ya, supaya ada keterwakilan gitu ya, karena memang banyak yang dijadikan narasumber tuh lebih banyak laki-laki gitu ya, akhirnya pemberitaannya lebih maskulin dan sebagainya gitu. Oke, kalau Mbak Kiki sendiri apa Mbak yang seharusnya dilakukan gitu untuk memotret isu perempuan ini? Iya, mungkin sama ya sama Mbak Vina sama Mbak Sekar tadi gitu. Kalau misalkan isu-isu perempuan itu kan nggak cuma di sumur, kasur, dan juga dapur gitu. Ada banyak banget. Dan juga soal objektifikasi juga tadi yang udah disebutin sama Mbak Vina. Ini jadi masalah yang krusial lagi gitu. Karena ya sekarang kita lihat kalau misalkan di media massa itu kan hampir setiap hari pasti ada pemberitaan tentang misalnya penampilan si artis A gitu. Kemudian juga kemolekan tubuhnya dan segala macamnya, itu kan sangat mengobjektifikasi perempuan gitu, dan itu harus mulai dibenahi lah, benar kata Mbak Sekar tadi gitu, mulai dari jajaran redaksinya gitu, kemudian sampai ke reporter yang kemudian menggarap tentang isu-isu tersebut gitu. Itu menjadi hal yang harus dirapatkan lagi lah gitu untuk di redaksi di media-media kita gitu. Oke, jadi pertarungan isu di ruang redaksi juga perlu dikembangkan juga ya Mbak ya. Artinya supaya juga muncul juga tuh permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas tadi ya. Jadi nggak hanya tadi ya kekerasan seksual itu tadi. Jadi bisa muncul juga kayak ada kesenjangan upah, nggak dapat cuti hamil misalkan, dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Teman-teman, cukup menarik pembahasan kita hari ini. Dan ada yang ingin menambahkan terkait dengan ini diskusi kita hari ini? Cukup ya? Cukup. Ya, itu tadi pemirsa pembahasan kita terkait dengan media dan isu perempuan, bahwa isu-isu perempuan memang tadi semua sepakat memang masih jarang itu diberitakan oleh media mainstream, dan kebanyakan media massa masih mengangkat menyempitkan persoalan isu perempuan hanya sebatas kekerasan seksual, yang juga celakanya dalam pemberitaan-pemberitaan tersebut media massa juga masih mengobjektifikasi perempuan, yang akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang memang sangat lemah gitu. Padahal
isu-isu lain masih bisa banyak yang diangkat karena isu perempuan ini cukup kompleks, jadi dia banyak ragamnya dan itu perlu dieksplorasi oleh media dan perlu terus diberitakan oleh media supaya keterlibatan perempuan di masyarakat juga semakin meningkat. Baik pemirsa, terima kasih untuk narasumber kita hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama, dan kita akan kembali dengan tema-tema selanjutnya nanti di podcast Sudut Konsentris. Saya Dery Nugraha pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.